Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore juga Bapak Ibu. Video tutorial kali ini bagaimana cara login untuk Bapak Ibu guru dan siswa pada aplikasi kelas hybrid ID. Pertama, buka perambah Google atau perambah lainnya, kemudian ketikkan di sini kelas hybrid ID. Ini adalah tampilan muka dari aplikasi kelas hybrid ID. Kemudian di kanan atas ini ada menu untuk mengubah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita ke bahasa Indonesia saja. Kemudian di sini ada menu masuk. Nah, di sini kita coba masuk menggunakan akun guru, Bapak Ibu ya. Saya coba gunakan akun salah seorang guru. Kemudian ketikkan di sini atau paste Bapak Ibu ya. Kemudian klik masuk. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada 3 menu, beranda, dashboard, dan kursusku atau mata pelajaranku. Di sini nama gurunya sudah masuk, Pak Sugeng Rahmanto SPD. Kemudian klik kursusku. Nah, di sini beliau mengajar matematika kelas 8 dan matematika kelas 9. Pilih salah satu, misalnya matematika kelas 8. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada tampilan topik-topik ya. Defaultnya ada 4 topik, 1 sampai dengan 4. Kemudian di sini ada menu kursus atau mata pelajaran, ada setelan, ada peserta, ada nilai, ada laporan, kemudian ada selengkapnya. Di sini di selengkapnya ada bank soal, bank konten, penyelesaian kursus, rencana, kompetensi, filter, interaktif video suite, annotation, kemudian penggunaan kembali kursus. Kemudian Bapak dan Ibu di menu profil di sini ini tampak foto beliau. Di sini ada aksesibilitas, profil, nilai, kalender, berkas pribadi, laporan, referensi, bahasa, beralih peran menjadi, kemudian ini keluar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat profil dengan mengubah profil misalnya, ya, mengganti password ya dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kali ini saya tidak fokus ke sini dulu Bapak Ibu ya. Saya fokus kepada bagaimana Bapak dan Ibu mendesain materi pelajaran. Nah, caranya di sebelah kanan dari profil ini ada mode edit. Ini jangan lupa hidupkan dengan cara klik untuk menjadi berwarna biru seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika mode edit ini hidup, nah menu-menu edit ya, menu-menu edit ini sudah mulai tampak ditandai dengan munculnya gambar pensil ya, gambar pensil Bapak Ibu ya. Di sini di sebelah kiri ada indeks ya, indeks dari mata pelajaran. Jadi kalau diklik di sini akan kelihatan indeksnya, topik 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau ini tidak nyaman, Bapak Ibu tinggal klik kembali. Kemudian di sebelah kanan juga ada indeks seperti ini ya. Ya, ini untuk menampilkan blok nanti kalender atau apa gitu ya.
Nah, di sini belum ada blok ya, belum ada blok yang bisa ditampilkan. Itu nanti bisa ditambahkan blok apa yang mau ditampilkan. Misalnya membuat forum ya, menampilkan forum, menampilkan acara yang akan datang, administrasi dari si guru, aktivitas ya dan sebagainya, kalender ya, komentar dan sebagainya. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya. Kita batalkan dulu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pertama kali Bapak Ibu guru yang dapat dilakukan adalah tentu mengubah aktivitas-aktivitas yang ada di menu ini. Misalnya di sini ada aktivitas umum, ini Bapak Ibu bisa menggantinya dengan misalnya pengumuman atau apa, silahkan ya. Pengumuman yang isinya misalnya berkait dengan cara penggunaan LMS ya. Kita coba saja pengumuman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada forum. Ini Bapak Ibu juga bisa menggantinya atau biarkan saja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan topik dari pengumuman gitu ya. Silahkan seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada menu tambahkan aktivitas atau sumber. Ini boleh langsung ditambahkan misalnya di bagian atas selain pengumuman Bapak Ibu ingin menambahkan aktivitas lain, itu tinggal diklik saja ya. Itu misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan kehadiran anak ya. Kemudian menambahkan obrolan ya. Dan yang lain-lainnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini ada 4 topik defaultnya, topik 1 sampai dengan 4. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan topik kelima, tinggal klik saja di sini ya, tambah topik, maka nanti akan muncul topik kelima. Kemudian untuk mengganti topik dengan judul topik, ini Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, ubah nama topiknya. Misalnya ini matematika, ya Bapak Ibu ingin mengubah menjadi aljabar ya. Tinggal enter saja. Kemudian nanti misalnya topik kedua geometri. Seperti ini Bapak Ibu. Atau topik ini juga Bapak Ibu bisa ganti dengan minggu ya. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin ini menjadi topik tapi minggu. Anggaplah Bapak Ibu mengajar dalam satu semester itu misalnya 6 kali 4 24 minggu gitu ya. Jadi nanti ada minggu ke-1, minggu ke-2 sampai dengan 24 misalnya. Itu bisa juga misalnya Bapak Ibu ganti ini minggu 3 ya, minggu ketiga. Nah, ini juga boleh ya seperti itu. Apa maksudnya, apa fungsinya, manfaatnya Bapak dan Ibu ini untuk agar indeks ini nanti terbaca dalam satu semester, ini materinya apa saja atau topiknya apa saja, ini kelihatan. Atau kalau menggunakan minggu misalnya, maka nanti Bapak Ibu akan mengajar berapa minggu dalam satu semester. Nanti ini akan tampak ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah mengubah topik aljabar, langkah berikutnya Bapak dan Ibu adalah menambahkan aktivitas atau sumber gitu kan. Apa maksudnya di sini? Artinya Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas pembelajarannya seperti apa, sumbernya itu apa dan sebagainya ya. Misalnya kita klik, kita akan coba membuat sebuah aktivitas, itu namanya berkas misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik berkas, itu artinya Bapak dan Ibu akan menambahkan sumber belajar berbentuk file. Misalnya di sini Bapak Ibu tuliskan misalnya buku BSE matematika ya. Matematika kelas 8. Kemudian di sini deskripsinya boleh ditulis lebih lengkap lagi, misalnya ini adalah sumber gitu ya.
Ini adalah sumber yang dipakai gitu ya. Ini adalah sumber yang dipakai dalam LMS ini gitu, misalnya begitu ya. Kemudian kalau ini nanti biar tampil, itu klik checklist ya, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian berkasnya kita upload Bapak Ibu ya. Di sini ada tambah berkas, tambah file, di sini ada buat folder. Jadi kalau nanti filenya banyak, Bapak Ibu bisa dikelompokkan dalam sebuah folder seperti itu ya. Ini samalah dengan aplikasi lain ya. Kita coba Bapak Ibu masukkan sebuah berkas ya. Nah, klik unggah berkas. Kemudian kita coba cari berkas buku siswa misalnya. Ini ada bahasa Indonesia. Nah, ini matematika 8 ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan ini sudah saya potong-potong menjadi per bab ini ya. Jadi bab 1 misalnya. Ya. Bab 1, kemudian unggah berkas. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Kita coba simpan dan tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, kemudian klik, kita coba. Nah, maka ini nanti akan tampil file matematika kelas 8 ya, bab 1, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa dibaca ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa kembali ke matematika kelas 8 Pak Sugeng ini. Kemudian Bapak Ibu selain menampilkan file juga Bapak Ibu bisa menampilkan aktivitas lain di sini ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan kuis ya. Membuat kuis atau ulangan, ini Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Misalnya di sini ulangan bab 1 ya. Ulangan bab 1 misalnya. Tentang aljabar ya. Ini judulnya, deskripsinya boleh ditulis, berisi misalnya perintah gitu ya. Perintah mengerjakan. Kemudian waktu mengerjakannya, nilainya nanti, nilai kelulusannya berapa kali siswa diberikan izin untuk mengerjakan, apakah berkali-kali atau 1 kali misalnya, dan seterusnya ya. Ini tidak terlalu penting. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu di sini tampak sekali bahwa soal ini belum ada, ulangan ini belum ada soalnya. Klik tambahkan soal Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan secara satu persatu dengan mengklik soal baru ya, atau ngambil dari bank soal kalau memang sudah ada. Kalau klik soal baru, maka nanti di sini akan muncul pilihan jenis-jenis soal ya. Ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, dan sebagainya. Kalau ngambil dari bank soal, maka Bapak Ibu tinggal klik saja dari bank soal. Nanti di sini ada nama-nama bank soal yang sudah dikelompokkan oleh Bapak dan Ibu, misalnya soal bab 1, soal bab 2, soal bab 3, atau kalau berdasarkan topiknya misalnya soal aljabar, soal geometri, soal bangun ruang, dan sebagainya ya. Ini nanti kalau soalnya sudah disimpan di bank soal. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti di sini nilai maksimumnya ini bisa diubah kalau menggunakan rentang 0,10 atau 0,100 silahkan. Kemudian nanti soalnya apakah mau dikocok atau tidak, tinggal diklik saja. Kemudian nanti simpan di sini Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini untuk kepentingan hanya bagaimana login, saya tidak akan membahasnya lebih detail. Apabila sudah melakukan aktivitas, kemudian Bapak Ibu bisa mulai kembali keluar ya. Keluar. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara siswa masuk ke aplikasi ini? Ini sama seperti ketika guru masuk.
ya. Pilih bahasa saja, bahasa Indonesia, kemudian klik masuk. Saya coba masuk dengan menggunakan akun siswa ya, akun siswa. Nah, di sini sudah tampak ini profilnya, kebetulan namanya 7.1 Abdul Aziz. Nah, ini profilnya ya. Kemudian klik kursus ya, atau mata pelajaran. Nah, tampak di sini ketika Abdul Aziz ini sudah masuk ke aplikasi, dia bisa mengakses mata pelajaran yang sudah disediakan. Di sini ada baca tulis Al-Quran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bimbingan konseling, dan sebagainya. Misalnya kita coba masuk ke IPA ya. IPA apakah materinya sudah ada atau belum? Ternyata belum ya. Nah, ternyata belum. Nanti kalau sudah ada topiknya dibuat oleh Bapak Guru, itu tinggal klik-klik saja. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Di sini belum ada. Itu Bapak dan Ibu ya, bagaimana cara masuk bentuk guru dan siswa. Nanti siswa bisa melihat peserta yang ada di mata pelajaran, rekan-rekannya ya, seperti ini ya. Gurunya juga sama itu. Di sini ibu gurunya adalah Bu Emi dan Pak Didi ya. Kemudian Pak Andi ya. Kemudian di sini dia bisa melihat nilainya, nilai ketika dia sudah melakukan ulangan. Nah, Abdul Aziz di sini nanti akan muncul di sini nilai apa saja ya, daftar nilainya di sini. Karena belum melakukan aktivitas apapun, di sini belum ada Bapak Ibu ya. Kemudian juga bisa melihat kompetensi untuk IPA itu apa saja ya. Kompetensi dasar maksudnya gitu ya, atau tujuan pembelajaran misalnya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya, bagaimana cara guru dan siswa masuk ke aplikasi kelas hybrid ID. Jangan lupa untuk log out atau keluar. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu untuk video kali ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu guru dan siswa login ke aplikasi kelas hybrid. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.